Pak Damanik dan rekan-rekan pers, kami dari Polres Samosir dari Humas minta maaf seyogi aja kegiatan ini kita buat sambutan dari Pak Kapolres, yang kedua kata sambutan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, yang selanjutnya press release dari Pak Kapolres, selanjutnya bukti penutup. Baik, kita masuk acara pertama, kata sambutan dari Pak Kapolres. Pak, bila kesempatan kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Yang terhormat tokoh masyarakat, Pak Siska, kemudian Pak Ustadz dan Pak Pendeta Kultum, Pak Reses AKBP, rekan-rekan pers seluruhnya, anggota. Untuk sore hari ini izinkan kami dari Polres Samosir untuk press release pengungkapan kasus dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Februari atau hari ini. Bahwa saya mulai tugas di Polres Kabupaten Samosir ini sejak tanggal 4 Januari, kami sudah melakukan pengungkapan sebanyak 3 kasus menonjol, yaitu yang pertama tindak pidana pencurian dengan 2 laporan polisi, yaitu laporan polisi terkait tindak pidana pencurian sepeda motor. Rekan-rekan bisa melihat di sini ada barang bukti, ya, barang bukti sepeda motor. Pelakunya untuk curanmor karena anak di bawah umur, ada sebanyak 3 orang, ya, sedang kita proses. Ini kita persangkakan pasal 363 Kitab Undang Hukum Pidana, ancamannya maksimal 7 tahun. Kemudian yang kedua, laporan polisi terkait pencurian kabel listrik PLN. Rekan-rekan bisa melihat ini adalah barang bukti kabel yang digunting menggunakan alat pemotong, di mana para pelaku ini ada berjumlah 6 orang, ya, dan mereka masing-masing bekerja sebagai mantan karyawan PLN, ya. Jadi mereka ini modusnya keliling, ya, keliling, kemudian melihat di mana ada kabel-kabel yang bisa dipotong, ya, ini contohnya, ya. Contoh ada berbagai macam jenis, ya, yang besar, kemudian juga ini yang sudah dipotong, ya. Ini alat bantu, alat pemotong, ya. Ini tidak bisa dibeli ataupun tidak sembarangan. Ini karena mereka karyawan PLN, mereka mempunyai alat khusus, ya. Ini mereka melakukan penyamaran menggunakan rompi sebagai petugas PLN. Kalau di sini kami lihat ada tulisan PLN UP3 Medan. Berarti yang bersangkutan atau tersangka bertugas sebelumnya di PLN UP3 Medan. Mungkin ini bisa rekan-rekan lihat alat bukti dan alat pemotong. Kemudian kita bisa lihat ini juga, ya, juga 1827 DA yang digunakan untuk memantau transportasi. Jadi para pelaku masuk di dalam, mereka memantau dulu untuk sasarannya. Kemudian ini mobil yang digunakan untuk evakuasi curian. Jadi ini sudah direncanakan, sehingga dalam hal ini 2 alat kendaraan roda 4 ini kami sita. Itu rekan-rekan perjudian jenis
Togel dan Kim, ya. Kami mengamankan 3 personil, ya. 2 TLP, ulangi 4 tersangka, 2 laporan polisinya diproses di Polres Samosir, kemudian 1 di Polsek Simanindo. Tindak perjudian ini merupakan atensi dari Bapak Kapolda, sehingga kami akan mengembangkan sampai ke bandarnya. Ya, dalam press release ini kami juga mohon kiranya seluruh masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, membantu kami untuk bisa mengungkap, ya, jenis perjudian yang selama ini mungkin berlangsung, sehingga kami dari Polres sudah membentuk tim khusus, ya, terhadap jenis perjudian ini, dan kami serius untuk menuntas sampai ke bandarnya. Kemudian yang berikutnya yaitu tindak pidana narkoba atau narkotika. Tersangkanya ada sebanyak 8 orang, ya. 8 orang ini perannya masing-masing berbeda, ya, dan ada 4 laporan polisi. Yang pertama, laporan polisi yang kami tangani dengan barang bukti 0,14 gram. Jadi di sini barang bukti sudah kami perlihatkan. Kemudian yang kedua, barang bukti sebesar 0,07 gram. Kemudian pengungkapan yang ketiga dengan barang bukti 2,82 gram. Dan yang terakhir ini semalam, ya, kita ungkap barang bukti sebanyak 8,66 gram. Ini cukup banyak dan besar. Dan yang terakhir ini sebagai pengedar. Kami juga sedang mengembangkan untuk jaringan narkoba, baik itu pelakunya di wilayah Kabupaten Samosir maupun jaringan luar yang masuk ke wilayah Kabupaten Samosir. Mungkin itu kami lakukan. Kemudian yang terakhir perlu kami laporkan bahwasanya kami juga ada melakukan penertiban terkait sepeda motor, ya. Mungkin kita bisa lihat di sini merupakan sepeda motor hasil curian. Dan berikutnya kami juga melakukan penertiban terhadap knalpot blok yang sudah meresahkan di masyarakat, karena dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sering, ya, melaporkan kepada kami pengangguran ini, ya, sudah meresahkan, sehingga dari yang satuan lalu lintas, ya, melakukan penertiban, kemudian membuka knalpot blong, dan sore hari ini kita akan memusnahkannya. Jadi sampai saat pemilik sepeda motor bisa menunjukkan surat-suratnya, bisa mengembalikan kepada knalpot yang standar, maka kami akan mengembalikan. Namun kalau tidak bisa menunjukkan surat-suratnya, kemudian tidak bisa mengembalikan kepada knalpot yang standar, kami tetap akan mengamankannya di Mapolres. Untuk saja rekan-rekan, kita musnahkan knalpot blong ini. Yang terhormat Bapak tokoh masyarakat dan tokoh agama bisa membantu kami untuk memusnahkan. Kemudian nanti Bapak Bapak
Selanjutnya mewakili dari Komando kiri. Saudara, Bapak Resim. Mewakili dari rekan-rekan pers. Iya, Kasar Reskrim. Selanjutnya harus Kasar Reskrim. Baru pers. Kasar Intel. Di atas Pak. Di bawah nih. Simpan dulu. Masuk ke bawah. Dari pers satu orang dari media online, satu orang dari media cetak, satu orang media TV. Media cetak. Ini media online Pak ya, sama sekirin. Selanjutnya matikan. Sang Bugoleo. Dari media TV, Konjung Amartal. Oh. Mario, semua dari sini, Mario, dari sini, dari media cetak. Jayama Sinton. Oke, dari Tanjung Bang. Jangan jadi kenek terus. Kasih. Ya, dari Umar. Satu lagi Pak. Dari Umar. Dari Umar. Nama Ponggol ini Ponggol Bolu. Ini bagaimana caranya? Foto juga Kak. Foto. Salam sejahtera buat kita. Horas. Terima kasih kepada Pak Kapolres dan jajarannya, juga yang kami hormati rekan pers,
di seluruh Kabupaten Samosir. Kami atas nama masyarakat Samosir mengapresiasi kinerja dari Polres Samosir. Kami seluruh masyarakat Samosir siap mendukung pekerjaan tugas dari Polres Samosir dengan dikomandai oleh Pak Kapolres Bapak Joshua Tapobolo. Kami berdoa, kami mendukung sepenuhnya, kami mendukung kinerja Polres Samosir. Dengan akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Samosir melalui Kasat Reskrim, melalui Kasat Narkoba, melalui seluruh Kasat dan Kapolsek, seluruh jajaran Polres Samosir. Kami mengucapkan bravo Polres Samosir. Yes. Terima kasih. Pertama, terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada saudaraku Bapak Kapolres yang terhormat dan seluruh jajarannya yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan seluruh kawan-kawan pers, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Memang Tuhan ini teramat baik, Dia menginginkan kita menjadi berkat di bumi dan di dunia ini. Tapi kenyataannya kadangkala kita ingkar sehingga kita berbuat yang tidak baik sebagaimana yang tidak Dia inginkan. Oleh sebab itulah apa yang kita lihat pada saat ini perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami dari distrik 7 Samosir, dari gereja dan dari agama yang ada di sini mengucapkan terima kasih. Kami sungguh mengapresiasi kegiatan ini, tindakan yang Bapak lakukan, Kapolres dan seluruh jajarannya, sehingga lebih memanusiakan, manusiawi, dan menyadarkan kami untuk lebih berbuat baik dan saudara-saudara kita. Biarlah Tuhan mengetuk hati, lebih sadar dan berbuat baik ke depan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sesungguhnya buat kita bersama. Tuhan memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kapolres beserta jajarannya, kemudian kepada tokoh adat juga yang kami hormati, juga tokoh agama. Jadi dan rekan-rekan pers semua yang turut hadir di sore hari menjelang malam ini. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa acara press rilis yaitu pengungkapan kasus di Kabupaten Samosir ini begitu sangat bagus dan mantap, karena kalau kita lihat di dunia ini tidak lepas daripada kejahatan. Jadi adanya Kapolres Kabupaten Samosir khususnya di tempat kita ini, jadi saya rasa salah satu keunggulan Kapolres kita ini. Mungkin di tempat lain setiap ada kejahatan, Pak, ketika penjahat itu ditangkap ataupun pelaku kriminal itu, mungkin saja pelaku itu dibenarkan ataupun istilahnya dilumpuhkan. Tapi Kabupaten Samosir ini, ketika ada suatu kejahatan dan pelakunya itu ditangkap, maka di dalam Polres dibimbing, Pak. Jadi saya salah satu termasuk pemberi pembimbingan umat Islam, yaitu ada di musola dan di tahanan setiap hari Kamis itu. Begitu juga umat-umat Kristen dibimbing oleh pendeta. Jadi saya rasa itulah keunggulan daripada Kapolres Kabupaten Samosir ini. Kita ucapkan selamat kepada Kapolres Kabupaten Samosir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup acara ini, mari kita tutup dengan doa yang dibawakan oleh Pak Pendeta, Pak Gultom, Abang Gultom, Distrik 7 AKIP Samosir. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, apa yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau adalah pemilik kami, dan Engkau menginginkan supaya kami berbuat kudus, berbuat baik, menjadi berkat di tengah dunia ini. Tapi kadangkala Tuhan, kami ingkar atas segala sesuatunya. Kami melakukan yang tidak senonoh. Saudara-saudara kami yang ada di tempat ini telah berbuat yang tidak baik,
dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ketuk hati semua saudara kami dan kami yang ada di sini juga. Kami berdoa juga kepada Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya yang mengambil tindakan yang baik ini dan mengapresiasi ya Tuhan, biarlah apa yang mereka lakukan semakin menyadarkan semua orang, jadi membuat orang lebih manusiawi, sehingga apa yang Tuhan inginkan menjadi kudus di tengah dunia ini dapat kami realisasi melalui segala jajaran Bapak Kapolres yang ada di tempat ini. Tuhan berkenan atas segala tindakan kami, biarlah kami juga menjadi berkat di tengah bumi dan dunia yang Engkau berikan ini. Kuatkan mereka Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sehingga mereka dimampukan untuk berkarya di tengah nama. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami bisa menjadi berkat di tengah dunia ini. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta serta Ustadz dan tokoh masyarakat. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk tanya, karena ini press release, bisa yang belum lengkap silakan ditanya langsung sama Pak Kapolres. Silakan rekan pers. Saya bang, yang martabak. Ya Bapak. Fernando. Pak Fernando. Selamat malam Pak Kapolres. Kapolres. Sebenarnya sebelum ditutup dengan doa, ada beberapa pertanyaan kian untuk penegasan dari proses ini. Pertama, soal tadi pencurian kabel listrik. Pertanyaan saya pertama, ini modusnya sudah berapa lama di Samosir? Karena mereka sampai menggunakan mobil secara sistematis begitu ya. Ada mobil pickup, ada mobil Avanza untuk pekerjaan mereka. Terus yang kedua, satu lagi Pak Kapolres, soal penertiban knalpot blong ini. Kalau boleh jangan berhenti di sini. Biasanya di malam hari setelah orang pada istirahat itu masih marak knalpot blong yang masih bising di jalanan. Jadi ada dua hal tadi Pak Kapolres, berapa lama pencurian kabel listrik ini, dan satu lagi kalau boleh jangan berhenti razia knalpot blong. Saya Frans Santuri dari Medan Bisnis. Terima kasih. Ya, terima kasih Medan Bisnis. Biar sekali dijawab Pak Kapolres nanti. Silakan Pak Fernando. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Kapolres dan seluruh jajaran. Kita dari Tribun TV. Saya mau menanyakan Pak Kapolres Oh iya, analisa ya. terkait narkoba. Kami sangat apresiasi dengan penangkapan pengedar narkoba yang baru saja ditangkap kemarin. Pertanyaan kami Pak Kapolres, selain apakah yang ditangkap ini adalah seorang pengedar atau pemakai? Kalau dia pengedar, apakah sudah ada tanda-tanda penangkapan bandarnya, dan juga memastikan bagaimana narkoba untuk tidak lagi menjadi momok di Samosir. Saya kira itu saya sampaikan kepada teman-teman lain. Oke Pak. Terima kasih. Singkat-singkat aja Pak ya. Hanya usulan Pak, izin Pak sama ke Pak Kapolres dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Robin Turnip dari delegasi Pak. Hanya usulan Pak, kiranya bisa dilakukan kembali siskamling di lingkungan masyarakat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Senturi. Izin. Pak Kapolres, saya dari praksi hukum, advokat. Panel Limbong Pak. Nama saya Panel Limbong. Saya mau menanyakan tentang masalah judi togel. Apakah hanya penulis yang ditangkap? Apakah tidak nyampe dengan ke bandar togelnya tersebut? Bila perlu diungkap sampai ke bandar togel tersebut, Pak Kapolres. Terima kasih. Sudah cukup? Terakhir. Sikit-sikit dia. Izin Pak, saya Jan Susila Putar dari Mitra Bayangkara. Tadi masalahnya belum lengkap, saya dengar kapan kejadian penangkapan tentang kabel maupun yang tersangka tadi itu Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya. Udah malam.
Baik, terima kasih rekan-rekan. Saya jawab saja yang pertama tadi dari Transianturi Medan Bisnis. Pertanyaan yang pertama terkait masalah pencurian kabel. Sudah berapa lama para pelaku ini melakukan pencurian kabel di wilayah Kabupaten Samosir? Jadi hasil pemeriksaan kita dan keterangan dari para tersangka bahwasannya mereka ini penduduk dari Medan. Kemudian mereka mengaku berjalan-jalan ke Samosir, kemudian melakukan pencurian di TKP-nya di Palipi, di Sasimbolon, Purba. Ya. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaannya terkait knalpot blong. Kalau boleh jangan berhenti di sini. Sampai saat ini kita masih terus ya melakukan penertiban. Bahkan bukan hanya knalpot blong, ya kita lihat tadi kendaraan roda 2 juga yang tidak mempunyai plat, baik masyarakat yang tidak menggunakan helm ataupun iring-iringan yang meresahkan, ini juga kita lakukan penertiban. Dan perlu kami laporkan, jelaskan bahwasannya dalam rangka penanganan COVID-19 kami juga sudah melakukan operasi justisi, di mana operasi justisi ini kami melakukan kegiatan penertiban ke tempat-tempat kerumunan ya bersama dengan Satpol PP dan dari Koramil. Hasilnya juga sudah ada antara lain roda 2, kemudian masyarakat ya, termasuk juga tadi saya sudah kumpulkan seluruh pemilik dan pengusaha bar, kafe dan tempat-tempat hiburan malam Kabupaten Samosir bersama dengan Kadis Pariwisata, Kadis Perizinan, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan ya. Saya kumpulkan dan tadi hasil dari pertemuan tadi kita sepakat ya untuk seluruh tempat hiburan malam kita minta untuk ditutup ya sampai batas waktu yang ditentukan, karena mengingat ya, terima kasih, karena ini kesepakatan bersama melanggar peraturan bupati ya, di mana dalam peraturan bupati itu sudah dijelaskan setiap pemilik ataupun pengusaha tempat hiburan malam wajib mengikuti protokol kesehatan, yaitu antara lain yang pertama seluruh karyawan ataupun pengunjung ya wajib dicek kesehatannya, diukur suhu tubuhnya. Nah ternyata ini dari berulang kali kita melakukan operasi justisi ini tidak dilaksanakan. Yang kedua, agar menaati protokol kesehatan, memakai masker, terus menjaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, ya, mengurangi kerumunan. Fakta di lapangan tempat-tempat ini ya tidak mengikutinya. Bahkan kita lihat dari surat izin, ya, semuanya tidak memiliki izin. Hanya satu yang memiliki izin, yaitu Taman Ria. Ya, yang lainnya tidak. Jadi kami juga mohon bantuan rekan-rekan pers, kalau masih ada tempat-tempat hiburan malam di sini yang masih buka tidak menggunakan protokol kesehatan, sudah jelas tadi laporan dari Dinas Pariwisata dan Perizinan semuanya tidak mempunyai izin. Sehingga kami sebagai wakil ketua gugus tugas tadi sudah menegaskan sampai batas waktu yang ditentukan tidak boleh buka. Karena risiko yang terjadi adalah meningkatnya penyebaran COVID-19. Kita tidak mau tempat kita ini dikotori oleh tempat-tempat yang bisa membahayakan nyawa kita. Berikutnya tadi tanya dari yang kedua dari Bapak Fernando Green Berita untuk kasus narkoba, perannya apa ya? Kemudian kalau boleh dikembangkan kepada bandarnya. Jadi yang diamankan ataupun yang sudah ditangkap kemarin perannya adalah sebagai pengedar. Ya. Kemudian kita masih mengembangkan untuk ke bandarnya, bahkan ke jaringannya. Untuk kita ketahui bahwasannya hasil pengungkapan semalam sudah tergolong cukup besar ya di Kabupaten Samosir ini, yaitu 8,66 gram. Saya terima kasih buat Pak Kasat Narkoba dan tim ya, ini bukan pekerjaan gampang karena mereka sudah melakukan undercover buy ataupun penyamaran selama hampir kurang lebih seminggu dengan risiko dan tantangan. Karena kemarin saya dapat laporan ketika mereka mengembangkan ke desa Tuk-Tuk
Ya, ini masyarakat langsung mematikan lampu. Ada apa ini? Makanya ini kami akan melakukan pengecekan kembali, pendalaman di desa-desa ini. Mohon Pak tokoh masyarakat juga, ya, kami didukung tokoh agama, ya, supaya kita juga jangan membiarkan ada desa yang membiarkan adanya pengedar atau jaringan narkoba di Kabupaten Samosir ini. Setuju? Setuju. Basmi narkoba. Ya, yang berikutnya, yang ketiga dari Bapak Robin Turnip dari delegasi agar menyarankan menghidupkan kembali Siskamling. Baik, terima kasih, ini saran yang baik. Nanti kami akan koordinasi, ya, dengan instansi terkait, dalam hal ini mungkin dari desa dan kecamatan, Muspika, ya. Kita akan mengaktifkan. Gunanya adalah untuk menekan tindak pidana kriminal atau gangguan Kamtibmas. Yang keempat dari Bapak Limbong, advokat. Apakah hanya penulis, ya, yang ditangkap tidak sampai ke bandar? Kami akan mengembangkan sampai ke bandar, ya. Untuk itu kami mohon restu dari kita semua, ya, supaya kami bisa mengungkap jaringan ini. Mungkin rekan-rekan bisa melihat bahwasannya upaya kami bukan hanya Polres tapi Polsek, ya, Polsek Simanindo kemarin juga mengamankan, ya. Dan kemudian kami sudah membentuk tim khusus, ya. Kami tidak mengejar hanya tingkat bawah tapi sampai ke atas. Bahkan apabila nanti kita bisa menangkap bandarnya, kita akan gunakan tindak pidana pencucian uang, ya. Uang hasil kejahatan itu digunakan kemana, ya, demikian. Kemudian yang terakhir dari Bapak Sidaputar dari Bayangkara untuk kejadian kabel, pencurian kabel, ya. Ini, ya, laporan polisi yang ditangani oleh Satreskrim, yaitu tanggal 28 Desember 2020. Tempat kejadian perkaranya di Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, dan di Desa Simbolon, Purba. Ada 2 TKP berarti, Pak, ya? Ada 2 TKP, Pak, ya. Ini barang buktinya cukup banyak ini. Nah, untuk para tersangka ini kita kenakan pasal 363 ayat 1 ke 4E KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun, ya. Korban atau pelapor adalah PT PLN ULP Pangururan, ya. Ini korbannya, ya. Jadi ini sudah kami proses dan sudah akan kami lanjutkan ke proses kejaksaan. Demikian mungkin yang bisa kami jawab. Terima kasih. Baik, demikian acara kita press release untuk hari ini. Jadi kami minta maaf apabila rekan-rekan yang TSK silakan bawa. Jangan sampai apa, jangan ada lepas.